Halo teman Timun, perkenalkan kami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Kelas A Angkatan 2024. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hubungan pelecehan seksual dengan Pancasila terhadap perkembangan IPTEK yang beranggotakan Rahma Arina Putri, Rahmi Arini Putri, Raisya Aulia Rahman, Gita Lestari, Azliana Rahmanisa, dan Rahayu Dwi Kurnia. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan dan melanggar martabat seseorang. Pelecehan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komentar seksual, sentuhan yang tidak pantas, atau eksploitasi digital seperti penyebaran gambar pribadi tanpa izin. Pelecehan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga memberi efek psikologis yang mendalam pada korban, termasuk trauma, kecemasan, dan kehilangan rasa percaya diri. Di era modern, pelecehan seksual semakin sering terjadi, terutama dengan perkembangan teknologi. Media sosial dan platform digital kerap menjadi sarana terjadinya pelecehan seksual, seperti melalui pesan eksplisit, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas diskriminasi. Pelecehan seksual melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung pedoman moral yang relevan dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah ini. Nilai-nilai Pancasila memberikan landasan untuk menolak pelecehan seksual serta mendorong masyarakat untuk menghormati martabat dan hak asasi manusia. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan martabat yang sama. Pelecehan seksual dalam bentuk apapun melanggar prinsip ini karena merendahkan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diberikan Tuhan kepada setiap individu. Ketika seseorang melakukan pelecehan seksual, ia tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, menghentikan pelecehan seksual adalah wujud nyata dari rasa syukur, tanggung jawab kita sebagai manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak setiap individu. Pelecehan seksual adalah bentuk ketidakadilan dan kebiadaban yang merusak hubungan antar manusia. Sebelum ada upaya serius untuk melindungi korban dan menghukum pelaku pelecehan seksual, banyak orang menjadi korban tanpa mendapatkan keadilan. Nilai kemanusiaan mengharuskan kita untuk membela hak korban, memberikan pendampingan psikologis, serta menegakkan hukum yang adil terhadap pelaku. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana setiap individu merasa dihormati dan aman. Persatuan Indonesia merupakan isi dari sila ketiga Pancasila, yang mengingatkan kita bahwa pelecehan seksual dapat merusak hubungan sosial dan memecah persatuan. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, pelecehan seksual seringkali menimbulkan ketegangan dan diskriminasi yang memengaruhi kerukunan antar individu. Oleh karena itu, menentang pelecehan seksual adalah bagian dari upaya menjaga persatuan bangsa. Dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis, terlepas dari perbedaan suku, agama, ataupun gender. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Penyelesaian kasus pelecehan seksual memerlukan proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan melalui mekanisme yang adil, dengan mempertimbangkan bukti dan mendengarkan suara korban. Selain itu, kebijakan anti pelecehan harus dirumuskan dengan melibatkan masyarakat, organisasi perlindungan korban, dan pakar hukum untuk menghasilkan solusi yang efektif dan bijaksana. Keputusan yang diambil melalui musyawarah yang bijaksana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu menciptakan budaya yang menolak pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwasanya setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman dan bermartabat. Pelecehan seksual menciptakan ketimpangan di mana korban seringkali mengalami diskriminasi baik secara sosial maupun hukum. Upaya untuk mencegah pelecehan seksual adalah bagian dari menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan bebas dari rasa takut. Memberikan akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan pendampingan psikologis bagi korban adalah langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, masyarakat yang adil dan berkeadilan dapat tercapai, di mana tidak ada lagi individu yang menjadi korban pelecehan tanpa mendapatkan pembelaan. Baiklah teman Timun, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu pesan-kesan dari kami selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Pancasila bersama Pak Adi. Untuk kesannya, Pak Adi dalam mengajar itu sangat asik dan jelas. Jadi kita gampang mengerti mengenai materi pendidikan Pancasila. Suasana kelas juga menjadi santai, tetapi tetap fokus ke pembelajaran. Untuk pesannya, terima kasih Pak Adi udah mau mengajarkan kami dengan sabar. Semoga Bapak sehat selalu dan terus semangat mengajarnya. Terima kasih teman Timun.